Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan kali ini gue sudah bersama dengan Mitsubishi Triton Ultimate 4x4, dimana spesial banget, kita juga udah ada di lokasi yang sesuai dengan habitat aslinya si Triton ini nih Sobat Setir. Kalau kemarin kami sudah bahas terkait on the road-nya, kita OTW dari Jakarta sampai ke Gias Bandung. Lalu juga kita udah ngebahas temannya yang bersama-sama berangkat, itu si Nissantera. Kali ini saatnya dia yang kita ulas untuk apa aja lengkapnya dari si Triton ini dan bagaimana performanya untuk kita bawa ke medan-medan off-road. Penasaran? Langsung aja ikutin videonya sampai selesai. Let's go! Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Mobil ini secara tampang emang udah ganteng banget, dimana dia sudah menggunakan bahasa desain terbaru dari Mitsubishi, Dynamic Shield. Di bagian sininya ada chrome, dan juga lampunya sekarang juga udah gaya-gaya mobil kekinian ya, pipih. Dan di bagian bawahnya juga ada lampunya, yang di bawah detailnya di sini untuk sein dan ini untuk fog lampnya. Sedangkan untuk di atas ini udah full LED, udah B-beam juga untuk proyektor headlampnya, serta di sini ada DRL. Jadi dia udah kekinian banget gitu Sobat Setir. Dan tampangnya sangat gagah karena dia tinggi ya. Di sini juga bagian kap mesinnya dia ada jendolannya, jadi membuat dia semakin kekar gitu Sobat Setir. Nah, di bagian bawahnya sini dia ada aksen-aksen silvernya menyambung dari bagian grillnya ini Sobat Setir. Gitu, dan gak kalah spesial juga, meskipun ini sebuah double cabin, dia juga dilengkapi dengan sensor parkir di bagian depan. Ada 4 buah. Di atasnya kita bisa lihat dia ada radar ADAS-nya nih Sobat Setir. Jadi mobil ini canggih banget, padahal dia sebuah double cabin gitu. Oke, sekarang kita lihat gimana bagian sampingnya. Let's go. Bagian sampingnya bisa kita lihat dia masih kelihatan gagah nih Sobat Setir, dan ciri khas Triton dari dulu di bagian pinggul belakangnya sini Sobat Setir dia melengkung. Ini menghasilkan untuk ruang kabin yang masih tetap lega, tapi dia wheelbase-nya jadi lebih pendek. Ini fungsinya adalah untuk nanti kalau mau bermanuver nih Sobat Setir. Jadi kalau mau bermanuver, mobil ini kecil banget. Radius putarnya hanya di 5,9 meter aja. Itu jadi salah satu yang terkecil di kelasnya. Oke, bagian bannya nih kita bisa lihat kaki-kakinya Sobat Setir, dia pakai velg two-tone gini ya. Gagah sekali, bahasa desainnya benar-benar kekar. Dia pakai Toyo Upper Country, ukurannya di 245 65 R17 nih Sobat Setir. Gitu. Dan untuk kemampuan dia off-roadnya nih Sobat Setir, approach angle-nya di bagian depan sini dia di 58 derajat, lalu rem angle-nya yang tengah dia di 42 derajat, serta departure angle di bagian belakang ini memang jadi salah satu yang paling panjang juga nih Sobat Setir. Jadi departure angle-nya dia ada di 59 derajat gitu. Di bagian belakang pakai pair down, emang buat pekerja keras ya, jadi buat bawa-bawa muatan. Tapi karena dia udah canggih juga, kita bisa lihat di bagian sein-nya sini nih, di bagian belakangnya spionnya dia udah ada untuk si radar blind spot monitoring, serta dia juga udah keyless nih Sobat Setir. Jadi ada tombol keyless di sini, jadi praktis banget gitu. Dan ini ada footstep-nya yang juga udah dapat juga, meskipun memang kalau buat off-road di sini sering kena, tapi itu bisa diakalin, bisa diganti juga pakai yang emang lebih proper untuk main di off-road gitu. Mitsubishi Triton memiliki panjang di 5305 mm, lebarnya di 1815 mm, serta tingginya di 1780 mm, serta wheelbase di 3000 mm, dan ground clearance-nya di 220 mm Sobat Setir. Sekarang kita lihat bagian belakang ini ada apa. Di bagian belakang ini juga nggak kalah menarik nih. Untuk detail lampunya dia mirip sama abangnya si Pajero, dimana dia LED juga, jadi udah canggih dan modern sekali. Dan bisa kita lihat sini dia juga dapat turn back lamp di sini, jadi dia ada di bagian baknya sini ya, termasuk dapat kamera mundur ya nih Sobat Setir. Jadi ini kepake banget buat sebuah double cabin karena kita nggak bisa lihat ya, jadi panjang juga kan, ini kepake banget. Sensornya juga lengkap, nggak kalah kayak di depan. Di sini juga dapat 4 Sobat Setir gitu. Nah, di sini ada Mivec Clean Diesel, dia udah pakai mesin teknologi terbarunya dari Mitsubishi, dan ini ada emblem Ultimate-nya, ini menandakan dia varian yang paling tinggi Sobat Setir gitu. Nah, di sini kita dapat bedliner juga, dan ada Mitsubishi Motorsnya di situ detailnya. Di sini ada hook-hooknya juga, jadi buat nyantol-nyantolin udah praktis banget. Ini kuat banget, jadi nggak gampang baret nih untuk si baknya. Serta dia juga dapat ini pelindung kaca ya Sobat Setir, dia besi, serta kaca belakangnya ini udah pakai rear defogger juga. Jadi emang mobilnya mewah banget nih untuk sebuah
double cabin kayak gini Sobat Setir. Nah, oh ya, untuk si baknya ini dia memiliki ukuran di panjang baknya itu di 1520 mm, lebarnya di 1470 mm, dan tingginya di 475 mm Sobat Setir. Oke, kalau gitu saatnya kita lanjut ke bagian dapur pacu mesinnya, kita lihat. Let's go. Mesinnya, yang ini nih Sobat Setir. Mesinnya dia nggak kalah spesial, pakai mesin yang bisa dibilang cukup legendaris buat Mitsubishi. Dia pakai udah yang 4N15 nih kode mesinnya. Ini kapasitasnya di 2400 cc, 4 silinder, turbo diesel, dan dia menghasilkan tenaga hingga 179 horsepower, torsinya di 430 Nm. Itu udah lebih dari cukup. Mobil ini kita udah cobain, jajal selama Jakarta sampai Bandung, sampai ke sini juga di Garut, dan narik banget mesinnya, jadi enak banget. Turbo lag-nya sangat minim. Nah, nanti kita cobain juga nih gimana performanya kalau dibawa off-road nih, karena dia dikawinkan dengan transfer case sih Sobat Setir. Dia transfer case-nya juga canggih, pakai Super Select 4WD2, dan dia transmisinya CVT 6 speed gitu. Oke, kita lihat sekarang gimana soal interiornya. Let's go. Nah, naiknya gagah nih. Pakai di sini ada handle-nya ya Sobat Setir. Oke, di bagian belakang ini salah satu yang menurut gue juga cukup proper untuk sebuah double cabin. Dimana di sini cukup tersangga dengan baik kita duduknya. Ini juga enggak yang keras banget, dan juga masih enak, masih relax duduknya. Meskipun memang tegak, tapi di sini lihat dong. Dapat armrest dan juga 2 buah cup holder. Sebuah double cabin nih Sobat Setir. Dan materialnya sampai belakang masih empuk-empuk juga gitu. Nah, di sini dapat seat back pocket, dapat juga untuk cup holder, dan di sini ada buat kita naruh-naruh HP nih Sobat Setir, storage-nya gitu. Headrestnya lengkap, ada 2 juga, dan di sini dapat seat belt 3 titik untuk kiri dan kanan, dan yang di tengah ini dapat seat belt untuk 2 titik gitu Sobat Setir. Jadi lengkap banget gitu. Nah, di bagian belakang sini juga ada storage nih Sobat Setir. Jadi dibuka di sini. Tara, buat taruh barang. Jadi buat toolkit bisa ditaruh di belakang sini. Gitu, praktis, rapih. Sedangkan untuk ini legroomnya nih Sobat Setir, gue masih bisa dapat 14 jari. Ini udah posisi nyetir gue tingginya di 165 cm, dan headroom gue masih dapat sekitar 8 jari sampai 10 jari nih Sobat Setir. Jadi masih enak banget, proper banget buat jarak jauh, masih cukup nyaman gitu. Bagian depan nggak kalah menarik, nggak kalah mewah juga. Let's go. Masuk ke sini praktis banget, udah keyless, jadi praktis banget, tinggal taruh aja nih. Serta dia juga udah start stop engine button. Jadi, nah, gitu Sobat Setir. Oke, yang paling gue suka dari interiornya adalah interiornya mewah, nggak kelihatan kayak double cabin. Mirip sama Pajero Sport Sobat Setir. Steeringnya udah kulit, dia juga bentuknya mirip. Bagian speedometernya juga sama, dia di bagian tengah MID-nya udah digital. Serta juga di sini material joknya nih kulit Sobat Setir, dia perforated gini ya. Serta juga meluk banget, enak banget buat duduk kita lama-lama. Kayak kemarin gue udah bahas di video sebelumnya, untuk on the road ini joknya sih nyaman banget, pas banget posisi duduknya. Serta pengaturan joknya juga udah elektrik kayak gini, kiri kanan maju mundur. Nah gini, enak banget, jadi praktis. Nah selain itu, kita bisa lihat di sini dia dapat head unit yang udah bisa Bluetooth, udah bisa radio tentunya, serta bisa Apple CarPlay dan Android Auto nih. AC-nya udah digital Sobat Setir. Serta temperaturnya juga bisa kita atur di sini, bisa auto climate juga. Jadi emang double cabinnya mewah sekali ya yang satu ini. Dapat sensor parkir tentunya. Di sini ada USB port, ada buat blind spot monitoringnya. Terus juga di sini dapat storage, cup holder. Ini untuk tuas-tuas yang nanti kita bahas saat driving gimana kita pas off-road. Dan dia untuk transmisinya ini yang 6 speed, dilengkapi juga dengan Tiptronic, bisa up dan down gitu. Dan juga nih
steeringnya yang tadi udah kulit dilengkapin sama audio steering switch, dan juga ini ada untuk si cruise controlnya. Headlampnya udah auto, wipernya juga udah auto, electric mirror juga lengkap banget. Ada headlamp levelingnya juga, ada yang collision mitigation system ya untuk depan, jadi bisa dia deteksi kalau amit-amit mau terjadi benturan, dia bisa ngerem sendiri. Dan di sini ada ini buat stability control gitu sobat setir. Jadi emang lengkap banget nih. Untuk fitur safety-nya juga nggak kalah lengkap. Untuk airbag-nya dia ada 7, hingga bagian samping jok sini dia ada airbag ya sobat setir, sampai kaki juga. Jadi ini memang safety mewah dan tentunya tangguh sekali. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita udah di habitatnya, kenapa nggak langsung kita gas aja? Gimana soal driving experience-nya nih saat di off-road? Oke, saatnya kita berangkat gaspol. Let's go. Sekarang gue udah masuk ke jalur semi-semi off-road lah ya sobat setir. Jadi ini kita di pinggir tebing gitu ya, laut, keren banget pemandangannya, view-nya. Dan ini gue masih pakai 2H, tapi gue bisa pakai 4H-nya juga. Kita tinggal pindahin aja nih, sambil jalan kayak gini bisa, karena dia bisa shift on the fly di kecepatan rendah tentunya sobat setir. Nah, teknologinya ini disebut Super Select 4WD2 sobat setir, dimana dia canggih banget karena 4H-nya itu juga bisa dipakai untuk keperluan di jalan on the road sobat setir. Jadi penggeraknya 4 roda tapi nggak 50-50, jadi aman tuh, nggak ngerusak. Untuk kaki-kakinya dia full time ya sistemnya. Nah, berbeda kalau kita pindahin, kita harus diam dulu ke N, kita pindahin ke 4 HLC, ini part time, lalu push ke 4 LLC. Nah, ini yang part time juga, low gearnya sobat setir. Langsung aja kita masuk ke D, nanti dia pindah sendiri, jadi gampang banget, praktis, canggih. Nah, di sini juga kita bisa atur untuk modenya nih sobat setir. Jadi modenya dia ada 3, ada mud snow, ada sand, dan juga ada gravel. Nah, kita masukin ke gravel ya biar cocok nih, karena pasir-pasir tanah dan juga bebatuan gitu sobat setir. Gitu, jadi pinter juga nanti si komputernya akan berpikir atau dia bakal ngedetect lebih cocok yang mana nih untuk dipakai, jadinya kita nggak gampang slip gitu sobat setir. Jadi emang udah canggih banget gitu. Nah, udah masuk ke low nih sobat setir. Di low nya ini juga dia low banget nih, jadi enak buat dipakai. Dia tuh kasar ya jadinya, bisa dibilang. Nah, ini kita bisa buat ngerayap, jadi enak. Jadi buat turunan atau tanjakan yang lagi kita butuh traksi banyak gitu ya, dia nggak gampang selip, tenaganya nggak banyak yang terbuang gitu loh. Jadi low gear ini kepake banget sobat setir gitu. Nah, kita pindahin lagi ke 4H. Oke, nah kalau di 4H ini sekarang kita jadi lebih bisa untuk high speed gitu. Pembagiannya juga dia nggak 50-50 nih. Nah, gimana soal bantingannya nih sobat setir? Dari tadi bisa dilihat gua nggak gitu banyak gimana karena memang bantingannya tuh enak banget sobat setir. Bantingan mobilnya ini enak banget, dia nggak yang terlalu keras, gak terlalu banting-banting juga, jadi nggak yang bikin kita mual ya, baik di on the road maupun yang sekarang lagi di off road kayak gini. Jadi pas banget, memang dia menawarkan sama kayak di jalan raya, menawarkan kemewahan, menawarkan kenyamanan yang luar biasa nih sobat setir buat gua gitu. Jadi ini sih bisa dibilang nggak berasa lagi bawa double cabin, nyaman banget tuh. Di depannya dia mainnya enak, empuk, deng ganti-gantiannya tuh pas banget. Nah, emang kalau di belakang dia kan ini bak itu kan buat kita bawa banyak ini ya barang, itu jauh lebih keras, pakai pair down juga. Nah, oh kita coba, wah kita masukin. Nah, enak nih sobat setir, nggak takut. Wah, dia juga radius putarnya ya
yang cukup baik di kelas ya, di 5,9 meter aja, karena si wheelbase-nya itu ya yang dimajuin dari bentuk bodinya sobat setir. Jadi enak nih buat manuver-manuver mobil ini, nggak takut gitu loh. Nah, selain itu, meskipun dia bantingan tetap nyaman, nggak yang terlalu empuk, nggak terlalu keras, tapi memang dia ini sedikit stiff atau kaku, karena mobil ini DNA untuk off-roadnya atau rally-nya itu sangat kental, dimana kan Mitsubishi Motors ini terkenal ya DNA rally-nya. Kebawa juga di Mitsubishi Triton ini, dimana dia bisa memberikan handling yang juga bikin kita puas banget nih ketika bermanuver di jalan-jalan yang off-road kayak gini. Nah, kita langsung aja nih jajal gimana performanya di medan off-road. Yuk kita lihat. Lanjut lagi sobat setir, untuk fitur-fitur off-roadnya nih, mobil ini juga telah dilengkapi oleh hill descent control. Jadi sekarang gue udah masuk di low gearnya. Ini turunan gak terlalu curam, tapi ini bisa dipakai nih. Jadi low gearnya segini, kalau dilepas masih ngegrolong, tapi kalau kita masukin ini hill descent control, nah dia bakal otomatis ngerem sendiri. Krrrk, krrrk. Jadi gue lepas ini, gue nggak nginjek gas, nggak nginjek rem, dia bakal ngerem sendiri. Jadi ini jauh lebih safe lagi, kita nggak gampang ngegrolong ya, nggak jatuh gitu mobilnya ke bawah. Kita lebih bisa fokus untuk setirnya gitu. Tuh dia bunyi duduk duduk, itu remnya dia bekerja sama sistem ABS-nya. Dia membuat mobil ini bisa kayak gini nih jalannya, jadi bisa kayak siput gitu ya, kayak kura-kura. Ini low gearnya juga udah mantap, ditambah sama si hill descent controlnya, jadi pol banget nih. Gue bisa lebih fokus lagi untuk kontrol setirnya. By the way juga sobat setir, gue mau info, kalau lagi off-road kayak gini, itu safety-nya kita lebih baik si tangan kita nih, jempolnya di luar ya, jangan ditaruh di dalam, biar kalau misalkan setirnya kebanting atau gimana, itu nggak bikin kita kesleo si jempolnya gitu. Jadi gini nih megang setir gitu. Nah, oke, kita coba handling ya. Enak banget mobilnya sobat setir. Wah. Oh, tenaganya juga emang langsung ya, ini turbo lag-nya minim banget nih. Emang handlingnya juara sih sobat setir kalau kata gue nih, si Triton nih. Wah, pede banget, lincah banget. Jadi emang karakter suspensinya ini bener kata orang-orang, mobil ini memang sangat kuat DNA dari rally-nya. Jadi emang buat di high speed kayak gini nih, jalan yang kurang rapi, wah ini sih pede ya. Wah. Nah, yang paling penting juga seperti yang gue udah mention nih, bagian belakang, karena kita pakai double cabin kayak gini ya, enak banget. Dia udah dapat kamera belakang dan radarnya lengkap ya, sekeliling mobil depan belakang dapat 8 totalnya. Jadi dia bisa kita pakai kalau manuver gini, enak, mau puter balik nggak takut gitu ya. Mantap. Nah, itu dia pengalaman luar biasa kita off-road bareng si Triton. Gue closingnya dari atas ini aja nih, biar lebih menikmati pemandangan sobat setir. Nah, jadi kesimpulannya, mobil ini memang sangat cocok buat kalian yang lagi cari mobil bisa segala fungsi, bisa kemana aja, tapi bisa tetap mendapatkan kemewahan, kecanggihan, fitur-fitur terkini juga. Rasanya nggak kayak bawa sebuah double cabin nih, mau on the road ataupun off-roadnya. Jadi ini sangat rekomen nih sobat setir. Salah satu kandidatnya si Mitsubishi Triton Ultimate 1 ini. Untuk warnanya dia ada yang putih, ada yang warna merah, abu-abu, silver, dan yang hitam juga sobat setir. Jadi banyak pilihan warnanya. Dan untuk harganya sendiri, harganya dia mulai dari yang tipe HDX MT manual sobat setir, dia di Rp413.550.000. Lalu GLS manual dia di Rp434.600.000. Serta yang Exit
manual di Rp472.950.000. Dan yang terakhir untuk yang ini Triton Ultimate Automatic, harganya di Rp513 juta. Gitu Sobat Setir, gimana menurut kalian? Komentar di bawah ya, keseruan kali ini. Pemandangannya indah banget. Oke, sekian dulu dari gua. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe, serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Woohoo! Tingginya di 165 mm.